Kabar gembira di bulan Mei 2026, siap-siap cair, apakah gaji cair dengan nominal terbaru? Simak info terbarunya, berapa persen kenaikan gaji? Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Apakah hal ini berpengaruh terhadap gaji pensiunan? Banyak dari para pensiunan yang mengira bahwa kenaikan gaji pensiunan diatur dalam Perpres ini yang sudah diresmikan Presiden Prabowo, sehingga memunculkan kembali perbincangan terkait kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 di media sosial. Dokumen Perpres nomor 79 tahun 2025 ini sendiri berjudul Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Aturan tersebut dikeluarkan untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah dengan ketentuan dalam UU nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, sekaligus menggantikan Perpres nomor 109 tahun 2024 yang sebelumnya mengatur RKP sementara. Dengan diterbitkannya Perpres ini, pemerintah menegaskan perlunya sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Langkah ini dimaksudkan agar berbagai program prioritas, termasuk reformasi birokrasi serta peningkatan kesejahteraan ASN, tetap berjalan sesuai kapasitas fiskal negara. Saat ditelusuri, Perpres tersebut ternyata tidak membahas gaji pensiunan PNS, bahkan secara spesifik tidak menyebut kenaikan gaji ASN. Isi regulasinya lebih berfokus pada pemutakhiran rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025. Meski begitu, Perpres ini tetap berperan sebagai pedoman dalam menjalankan program-program prioritas nasional yang didanai APBN 2025. Berikut 4 pasal utama Perpres nomor 79 tahun 2025. Pasal 1 yang menyebut bahwa pemutakhiran RKP 2025 termasuk pada bagian RKP sebelumnya dan telah dimutakhirkan berdasarkan UU nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Pasal 2 memuat isi pemutakhiran, meliputi pemutakhiran narasi pembangunan nasional dan pemutakhiran matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional 2025, seperti prioritas nasional, program prioritas, hingga alokasi pendanaan. Pasal 3 menjelaskan fungsi dari dokumen pemutakhiran RKP 2025 bagi Bappenas, Kementerian Lembaga, hingga pemerintah daerah. Pasal 4 menjelaskan tanggal Perpres ini mulai berlaku saat diundangkan. Menariknya tak ada kalimat secara eksplisit yang menyebut mengenai kenaikan gaji PNS atau ASN. Hanya saja komponen kesejahteraan aparatur negara, dalam hal ini ASN, termasuk pada program prioritas nasional yang disebut pada pasal 2. Namun faktanya Taspen menegaskan bahwa besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan atau penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda duda PNS dengan kenaikan pokok sebesar kurang lebih 12% mulai 1 Januari 2024. Berdasarkan golongan, kenaikan terakhir gaji pensiunan PNS terjadi pada 1 Januari 2024 sebesar 12%. Hingga April 2026, gaji pensiunan PNS masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait. Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun PNS. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi call center Taspen di 1500919 dan melalui sosial media resmi Taspen, serta situs resmi Taspen di www.taspen.go.id. Mari kita cek daftar gaji pensiunan PNS terbaru 2026 berdasarkan golongan, berapa tertinggi. Informasi mengenai daftar gaji pensiunan PNS terbaru 2026 kembali menjadi perhatian banyak masyarakat, khususnya para purnabakti aparatur sipil negara. Belakangan ini beredar kabar mengenai kemungkinan kenaikan gaji pensiun pada tahun 2026. Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru terkait penyesuaian tersebut. Dengan belum adanya regulasi terbaru, besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah PP nomor 8 tahun 2024. Aturan tersebut mengatur penyesuaian gaji pensiun sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli serta kesejahteraan para pensiunan. Lalu berapa gaji pensiunan PNS tertinggi saat ini dan bagaimana rincian lengkapnya berdasarkan golongan? Berikut penjelasan lengkap yang perlu kamu ketahui. Aturan gaji pensiunan PNS yang berlaku di 2026.
Besaran gaji pensiun bagi pegawai negeri sipil ditentukan oleh regulasi pemerintah yang mengatur sistem pensiun ASN. Hingga tahun 2026, aturan yang masih digunakan adalah PP Nomor 8 Tahun 2024. Aturan tersebut menetapkan penyesuaian gaji pensiun sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan pensiunan serta membantu mempertahankan daya beli mereka di tengah perubahan kondisi ekonomi. Beberapa poin penting dalam aturan tersebut antara lain, gaji pensiun diberikan setiap bulan kepada pensiunan PNS. Besaran gaji berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Penyesuaian dilakukan secara bertahap melalui kebijakan pemerintah. Karena belum ada aturan baru, maka daftar gaji pensiunan PNS terbaru 2026 masih menggunakan skema yang sama seperti tahun sebelumnya. Daftar gaji pensiunan PNS 2026 bulan Mei 2026 berdasarkan golongan. Besaran gaji pensiun PNS berbeda pada setiap golongan. Semakin tinggi golongan saat masih aktif bekerja, maka semakin besar pula manfaat pensiun yang diterima. Berikut rincian gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini. Golongan 1, juru. Golongan 1 merupakan tingkat jabatan paling dasar dalam struktur PNS. Rincian gaji pensiun, 1A, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp1.962.200. 1B, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.077.300. 1C, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.165.200. 1D, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.256.700. Pada golongan ini, kenaikan gaji pensiun berkisar sekitar Rp187.300 hingga Rp241.800. Golongan 2, pengatur. Golongan 2 biasanya diisi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah hingga diploma. Rincian gaji pensiun, 2A, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.383.900. 2B, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.953.800. 2C, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.078.700. 2D, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.208.800. Kenaikan gaji pada golongan ini berada di kisaran Rp187.300 hingga Rp343.800. Golongan 3, penata. Golongan 3 umumnya diisi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana atau setara. Rincian gaji pensiun, 1A, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.558.600. 1B, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.792.200. 1C, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.866.100. 1D, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.029.100. Pada golongan ini, kenaikan gaji pensiun berkisar sekitar Rp187.300 hingga Rp331.800. Golongan 4, pembina. Golongan 4 merupakan tingkat jabatan tertinggi dalam struktur ASN. Rincian gaji pensiun, 4A, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.200.000. 4B, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.377.800. 4C, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.562.900. 4D, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.755.900. 4E, gaji pokok dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Golongan tertinggi dan maksimal. Jika melihat daftar tersebut, gaji pensiunan PNS tertinggi saat ini berada pada golongan 4EV. Besaran maksimal yang dapat diterima mencapai sekitar Rp4.957.100 per bulan. Namun jumlah tersebut tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masa kerja saat masih aktif sebagai PNS, golongan terakhir sebelum pensiun, ketentuan perhitungan dalam sistem pensiun ASN. Karena itu, nominal yang diterima setiap pensiunan bisa berbeda meskipun berada dalam golongan yang sama. Jadwal pencairan gaji pensiunan PNS.
pemerintah telah menetapkan jadwal tetap untuk pembayaran gaji pensiun ASN. Gaji pensiunan PNS dicairkan setiap tanggal 1 setiap bulan. Penyaluran dana dilakukan melalui PT Taspen Persero sebagai pengelola dana pensiun ASN, bank mitra yang bekerja sama dengan Taspen. Selain melalui kantor layanan, pembayaran kini juga dapat diakses melalui berbagai layanan digital sehingga memudahkan pensiunan dalam menerima haknya. Penyebab gaji pensiunan PNS bisa tidak cair. Meskipun gaji pensiun merupakan hak penerima, ada beberapa kondisi yang dapat menghambat pencairannya. Salah satu penyebab utama adalah kelalaian dalam memperbaharui data diri dalam program pensiun. Beberapa data yang wajib diperbaharui antara lain, perubahan status pernikahan, data ahli waris, perubahan identitas atau alamat. Jika data tidak diperbaharui, maka dapat menimbulkan kelebihan pembayaran manfaat pensiun yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.